Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revin Fauzan dari perwakilan kelompok 6 akan mempresentasikan etika profesi tentang anti korupsi, yaitu gerakan kerjasama dan instrumen internasional pencegahan korupsi yang disusun oleh Giat Mafeni, Rahmat Diriantama, Joseph Boser, Elias Ginting, dan saya Revin Fauzan. Ya, langsung saja ke materinya. Ada berbagai macam gerakan atau kerjasama internasional untuk memberantas korupsi. Gerakan dan kerjasama ini dilakukan baik secara internasional melalui perserikatan bangsa-bangsa, kerjasama antar negara, juga kerjasama oleh masyarakat sipil atau lembaga swadaya internasional. Sebagai lembaga pendidikan, kita sebagai universitas merupakan bagian dari masyarakat sipil yang memiliki peran strategis dalam mengupayakan pemberantasan korupsi. Langsung saja ke gerakan yang pertama, yaitu gerakan organisasi internasional. Gerakan organisasi internasional sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama ada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setiap 5 tahun secara reguler, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations menyelenggarakan kongres tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap penjahat atau sering disebut United Nations Congress on Prevention on Crime and Treatment of Offenders. Kedua, Bank Dunia. World Bank Institute mengembangkan Anti-Corruption Core, program yang bertujuan untuk menanamkan awareness mengenai korupsi dan pelibatan masyarakat sipil untuk pemberantasan korupsi, termasuk menyediakan sarana bagi negara-negara berkembang untuk mengembangkan rencana aksi nasional untuk memberantas korupsi. Yang ketiga ada OECD, atau Organization for Economic Cooperation and Development. Pada tahun 1997, Convention on Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transaction disetujui. Tujuan dikeluarkannya instrumen ini adalah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana suap dalam transaksi bisnis internasional. Di negara-negara Uni Eropa, gerakan yang keempat ada masyarakat Uni Eropa. Di negara-negara Uni Eropa, gerakan pemberantasan korupsi. Yang keempat ada masyarakat Uni Eropa. Di negara-negara Uni Eropa, gerakan pemberantasan korupsi secara internasional dimulai pada sekitar tahun 1996. Tahun 1997, The Council of Europe Program Against Corruption menerima kesepakatan politik untuk memberantas korupsi dengan menjadikan isu ini sebagai agenda prioritas. Lalu gerakan yang kedua itu gerakan lembaga swadaya internasional atau International NGOs. Yang pertama itu ada Transparency International. Itu sebuah organisasi internasional non-pemerintah yang memantau dan mempublikasikan hasil-hasil penelitian mengenai korupsi yang dilakukan oleh korporasi dan korupsi politik di tingkat internasional. Berikut indeks persepsi korupsi atau Corruption Perception Index di Indonesia yang dikeluarkan oleh Transparency International. Terlihat pada indeks kita, Indonesia memiliki skor yang relatif rendah dari negara lain. Pada tahun 2002, kita meraih skor 1,9 dan berada di peringkat 96 dari jumlah negara 102, yang mana berarti kita berada di peringkat yang relatif rendah. Dan jika dilihat sampai 2008, peringkat kita sampai 2008, meski skor kita relatif naik, namun peringkat tetap di bawah karena jumlah negara yang disurvei pun menambah. Yang kedua ada TIRI, atau Making Integrity Work. Adalah sebuah organisasi independen internasional non-pemerintah yang memiliki head office di London, United Kingdom, dan memiliki kantor perwakilan di beberapa negara termasuk Jakarta. Lalu bahasan kita selanjutnya adalah terkait instrumen internasional pencegahan korupsi. Yang pertama adalah United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC. Beberapa hal penting yang diatur dalam konvensi ini adalah pertama, masalah pencegahan. Tindak pidana korupsi dapat diberantas melalui badan peradilan. Namun menurut konvensi ini, salah satu hal yang terpenting dan utama adalah masalah pencegahan korupsi.
Lalu yang kedua adalah kriminalisasi. Hal penting lain yang diatur dalam konvensi adalah mengenai kewajiban negara untuk mengkriminalisasi berbagai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Ketiga, ada kerjasama internasional. Kerjasama internasional dalam rangka pemberantasan korupsi adalah salah satu hal yang diatur dalam konvensi. Yang keempat, ada pengembalian aset-aset hasil korupsi. Salah satu prinsip dasar dalam konvensi adalah kerjasama dalam pengembalian aset-aset hasil korupsi, terutama yang dilarikan dan disimpan di negara lain. Yang kedua ada Convention on Bribery of Foreign Public Official in International Business Transaction. Adalah sebuah konvensi internasional yang dipropori oleh OECD. Konvensi anti suap ini menetapkan standar-standar hukum yang mengikat atau legally binding negara-negara peserta untuk mengkriminalisasi pejabat publik asing yang menerima suap atau bribe dalam transaksi bisnis internasional. Konvensi ini juga memberikan standar-standar atau langkah-langkah yang terkait yang harus dijalankan oleh negara peserta sehingga isi konvensi akan dijalankan oleh negara-negara peserta secara efektif. Lalu bahasan kita selanjutnya terkait pencegahan korupsi, belajar dari negara lain. Yang menyebabkan korupsi sulit diberantas ada dua. Alasan mengapa seseorang melakukan korupsi dan alasan tersebut adalah kebutuhan atau need dan keserakahan atau greed. Untuk menjawab alasan kebutuhan, maka salah satu cara adalah dengan menaikkan gaji atau pendapatan pegawai pemerintah. Lalu lambatnya mekanisme investigasi dan pemeriksaan pengadilan sehingga diperlukan lembaga netral yang independen untuk memberantas korupsi. Nah, pembahasan kita yang terakhir adalah terkait ratifikasi konvensi anti korupsi. Hal ini merupakan petunjuk yang merupakan komitmen nasional untuk meningkatkan citra bangsa Indonesia dalam percaturan politik internasional. Dalam penjelasan UU nomor 7 tahun 2006 ditunjukkan arti penting dari ratifikasi konvensi tersebut, yaitu 1. Untuk meningkatkan kerjasama internasional khususnya dalam melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri. Kedua, meningkatkan kerjasama internasional dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Ketiga, untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi, bantuan hukum tinggal balik, penyerahan narapidana, pengalihan proses pidana, dan kerjasama penegakan hukum. Keempat, mendorong terjalinnya kerjasama teknis dan pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di bawah payung kerja sama pembangunan ekonomi dan bantuan teknis pada lingkup bilateral, regional, dan multilateral. Serta yang terakhir, perlunya harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.